Puji Tuhan, shalom. Bukan satu kebetulan kalau pada pagi hari ini kita ada di tempat ini. Semua karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dengan penuh sukacita kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami diberikan kesehatan, kami bisa bernafas, kami bisa datang di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Di hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mulai pada pagi hari ini. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Untuk kami masuk dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami bawa ke tempat ini Tuhan. Tuhan tahu persoalan sakit penyakit, apapun yang kami hadapi, semua akan dilepaskan pada ibadah pada pagi hari. Kami mendapatkan berkat lawatan dari Tuhan Yesus. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam persiapan, dalam perjalanan.
Tuhan tolong mereka sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Atau mungkin ada di antara mereka yang sengaja tidak datang pada pagi hari, Tuhan ampuni mereka Tuhan. Nah, kesempatan ini tidak akan terulang lagi Tuhan. Kami mau pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ibadah dari awal pertengahan sampai pada selesainya ada dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menaburkan benih firman-Mu, Kau mau pakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, untuk pedoman kami melangkahkan kaki kami di hari-hari ke depan bersama dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi, ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya ada dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Yesus, kami rindu setiap waktu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, kebenaran-Mu bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Katakan, Engkaulah Raja. Dia memang Raja yang besar, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Hidupku ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Engkaulah Tuhan.
hari ini saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat besar. Pujian mengatakan bahwa Dia imam besar agung yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan kita kelepasan dari dosa. Pengharapanku hanya satu di dalam Tuhan Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja. Saudara, bulan ini bulan Agustus ya, kita semua tahu bulan kemerdekaan. Pujian ini mengatakan bahwa Dia memberikan harapan kemenangan bagi kita, saudara ya. Keselamatan sudah ada di depan kita sudah pegang keselamatan itu. Jadi kita semakin hari kita semakin setia mengiring Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus
pasti dalam hidup. Silakan duduk. Persembahan pujian dari kaum wanita, saya persilakan. Beri kemuliaan untuk kaum wanita. Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus segala dosa kita. Kita yang seharusnya binasa, tapi karena penyaliban kita dimerdekakan dan diselamatkan. Persembahan pertama dijalankan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang
Saya coba Bapak Ibu saya bagi berdiri. Tuhan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya, hanya kepada. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menurut segala firman yang difirmankan kepada kita. Aku percaya masih ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau yang kupercaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup melakukan. Sekali lagi, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat sanggup melakukan, aku percaya ada mujizat. Ada mujizat. Katakan dengan sungguh-sungguh, masih ada mujizat bagi kita. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Masih ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dasar. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
Segala puji, hormat, syukur kami haturkan kepadamu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar, sungguh heran, sungguh ajaib kasih-Mu, kemurahan, anugerah, pertolongan, penyertaan dan berkat-Mu telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bahkan damai sejahtera-Mu yang senantiasa mengawali setiap perjalanan kami dari hari ke hari. Sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami yakin Tuhan telah mendengar, telah menerima pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau untuk mendengarkan suara Tuhan. Penyataan akan diri-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran Allah, sehingga kami boleh mengerti rencana kehendak Allah dalam kehidupan kami yang sangat amat baik dan terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus membawa kami untuk kami mempersiapkan diri hati kami ditaburi benar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus dan firman-Mu bekerja untuk memberikan kepuasan, kesejukan, kesegaran hati jiwa iman kami. Terima kasih Bapa. Sucikan ruangan ini dan setiap ruang, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau siap terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua baik. Semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat itu modal utama untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup. Ya. Puji Tuhan, berarti semangat di dalam kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah yang pada pagi hari terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2, satu perikop sebetulnya ya, dari ayat 1 sampai 13. Namun saya baca ayat 12 bagian A saja. Selebihnya saudara baca di rumah untuk menyingkat waktu ya, puji Tuhan. Jadi bukan hanya anak sekolah yang dapat PR, tapi kita semua juga dapat PR ya. Tidak tahu saudara baca atau tidak baca, yang penting sudah saya sampaikan. Saya tidak rugi ya. Saudara kasih, kalau sudah membaca saudara yang untung. Haleluya. Kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 2 ya, ayat 12 bagian A. Selebihnya saudara baca di rumah. Sudah ketemu semua? Haleluya. Ya. 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Sekali lagi dengan suara keras. 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Saudara, satu ayat berapa kata ini ya, kalau Tuhan mengendap, ini bagian pertama saya sampaikan, tidak tuh bagian kedua nanti kapan saya sampaikan saudara. Ya, di sini tema firman Tuhan, harga sebuah ketekunan dan kesetiaan. Saudara, ada harga ya. Saudara berarti berharga. Ketekunan dan kesetiaan itu berharga di mata Tuhan. Saudara kasih, dalam ayat ini ya dijelaskan bahwa ada kata-kata yang ditekankan saudara ya, kata-kata yang ditekankan
mengenai ketekunan. Bertekun, saudara. Ya, bertekun. Saudaraku kasih dalam Kristus. Ya, bertekun. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Tapi yang saya sampaikan saat ini bukan memerintahnya, tapi nanti bagian kedua kalau saudara mengikuti luar biasa, ya. Cuma saya akan sampaikan, ya. Kalau saya sampaikan semuanya, tentu akan makan waktu yang sangat lama. Jadi saudaraku kasih harga sebuah ketekunan dan kesetiaan. Namanya ketekunan, ya, ketekunan atau bertekun dalam mengikut Yesus. Ketekunan itu ya diuji. Jadi kehidupan orang percaya tidak akan bebas dengan namanya masalah, tekanan, tantangan, aniaya, dan sebagainya. Nah, bertekun berarti tetap setia memegang iman kepada Yesus Kristus meskipun dalam situasi yang tidak enak, sulit, dalam keadaan situasi yang krisis, saudara. Ya, jadi apa yang saya sampaikan sudah saya tertulis dan di player saudara, ya, ada perubahan. Ya, saya mau pakai, maaf di sini ada master teologi, ya, kalau nanti salah tolong saya dibetulkan. Saya tidak pakai bahasa Yunani karena bahasa Yunani nanti bagian kedua yang tepat. Saya pakai bahasa Ibrani, yaitu tentang ketekunan itu. Ya, di antara ada beberapa hal mengenai ketekunan. Ya, ketekunan dalam perjanjian lama, kalau sudah baca dalam Kejadian itu Sarah. Apa artinya berjuang, bertahan. Yang kedua, saudara, sekida, rajin, giat, dan gigih, itu tekun. Yang ketiga, saudara, kasah, kuat, saudara, ya, tidak mau menyerah. Seperti apa? Seperti Yakub pada waktu bergumul dengan malaikat, tidak mau menyerah meskipun pangkal pahanya dipegang oleh malaikat sampai terpelecok, dia tidak mau melepaskan. Ya, itu kasak, tidak mau menyerah sampai dia diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir sakah, menanti-nanti dengan sabar dan penuh pengharapan. Itu ketekunan, saudara, ketekunan. Saudara kasih dalam pembacaan ayat ini, ya, saya dan saudara dibawa satu arah, fokus kepada satu panggilan, pilihan Tuhan. Sudah dipanggil dan dipilih menjadi keluarga kerajaan Allah, dipanggil dan dipilih menjadi umat Tuhan, dipanggil dan dipilih jadi anak-anak Tuhan, jadi jemaat Tuhan. Saudara, ya, panggilan dan pilihan ini untuk saya dan saudara bertahan dalam iman, bertahan dalam iman, dalam kasih, dalam penderitaan, dalam pengharapan, saudara, demi keselamatan, demi hidup yang kekal, saudara, ya, demi kemuliaan
yang akan kita terima demi Injil kemuliaan, untuk kita bisa bersaksi, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Di sini saudaraku panggilan untuk bertekun. Tuhan memanggil kita hari ini untuk kita bertekun. Apa yang sudah kerjakan, ketekunan dan kesetiaan ada harganya. Tuhan memberi harga. Berapa harganya saudara? Siapa yang tahu? Berapa harga Tuhan yang memberi berharga di hadapan Tuhan? Ketekunan orang percaya diuji tadi di tengah-tengah tekanan, kesusahan, dan penganiayaan dunia. Saudaraku kasih, dianiaya bukan dipukuli, bukan disiksa, tapi diintimidasi, dihina, caci maki, diolok karena nama Yesus. Sampai sekarang kita dicap orang kafir. Tidak apa-apa saudara, tidak apa-apa. Nanti bagian kedua saudara akan lihat orang yang dicaci maki, dihina, diintimidasi. Oh, luar biasa hasilnya. Ya saudara, bagian yang kedua saya tidak akan sampaikan hari ini saudara. Nah, dan dikatakan janji, ya dikatakan dalam ayat ini dikatakan yang tekun dan setia. Mengapa kita harus tetap bertahan, bertekun dan setia, sabar di dalam kita, yaitu memenuhi panggilan dan pilihan Tuhan. Jadi saudara, jadi anak Tuhan itu panggilan dan pilihan Tuhan. Bisakah saudara mempertahankan itu? Intinya mempertahankan panggilan dan pilihan Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan berkehendak, Tuhan panggil kita semuanya. Nah, Tuhan memanggil atau Tuhan panggil kita satu tujuan. Untuk apa saudara? Untuk yaitu melaksanakan visi dan misinya Tuhan. Visi dan misinya Tuhan. Sasaran utama apa saudara kasih saya dan saudara? Bukannya keselamatan diri kita, bukan surga, tetapi Tuhan memanggil, memilih saudara. Sebagaimana Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakub untuk menjadi penjala jiwa. Ya, sudahkah saudara lakukan itu? Saudara kasih, selanjutnya kita akan lihat, kita akan belajar bagaimana Paulus memberikan satu pelajaran yang berharga kepada kita semua pada pagi hari ini, yang patut kita teladani, kita contoh saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Panggilan Tuhan terhadap jemaat, terhadap anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, untuk membawa misi dan visinya Tuhan, yaitu keselamatan jiwa. Disebut di situ sudah ada 3 yang harus kita teladani. Yang pertama apa dalam ayat itu saudara? Seorang prajurit sedang berjuang. Dikatakan kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dijadikannya prajurit. Dalam istilah gereja apa? Laskar. Laskar siapa? Laskar Kristus. Berjuang. Tadi disinggung bahwa ini masuk dalam bulan Agustus, identik dengan kemerdekaan. Siapa yang berjuang? Semua, khususnya yaitu prajurit. Prajurit itu dipanggil untuk apa? Untuk berperang. Zaman penjajah berperang untuk mengusir penjajah. Iya, justru yang menjadi garis depan itu marinir, kalau dulu KKO. Mereka berhadapan langsung
Setelah itu baru Angkatan Darat. Marinir yaitu di bawah garis depan, Angkatan Udara dan seterusnya. Sekarang saudara, prajurit tentara, Polri dan TNI tugasnya apa? Indonesia tidak perang aman ya, tapi tidak perang saudara. Dengan apa? Dengan kejahatan, dengan narkoba, dengan apa lagi? Miras, dengan tindakan-tindakan kejahatan kriminal. Jambret, ya bukan jembret saudara, jambret. Ini di depan ini dulu sering ada jambret tiap pagi saudara. Ibu-ibu yang jalan-jalan itu, termasuk ibu gembala saudara, hampir saja kejambret. Tugasnya saudaraku kasih seperti itu. Sekarang tugas Polri dan ABRI di Indonesia apa? Nandur pari lan nandur jagung saudara. Ya kan? Ngambil alih petani. Memang ada yang protes, kembalikan kepada fungsinya. Tapi karena aman, ya dipakai untuk ketahanan pangan saudara. Apa salah? Saudara, tidak salah. Tapi saudara tahu seorang prajurit untuk menang harus berjuang. Tanpa berjuang tidak akan mendapatkan kemenangan. Saat ini di Indonesia prajurit tentara sedang berjuang untuk ketahanan pangan. Ya kan? Tapi saya dan saudara di sini katakan sebagai Laskar Kristus tidak boleh berpangku tangan, duduk-duduk, bertopang dagu. Tapi saya dan saudara juga diminta firman Allah pagi hari ini, saya dan saudara tetap berjuang. Kalau prajurit yaitu mendapatkan tugas dari atasannya, jawabannya hanya satu, apa? Siap. Saudara mendapatkan firman Tuhan, dikatakan dia adalah panglima kita. Nyanyian sekolah minggu. Apa nyanyian sekolah minggu? Guru sekolah minggu? Apa itu? Yesus panglima kita. Halo? Betul? Dia memberikan perintah pagi ini untuk saya dan saudara untuk berjuang, mempertahankan apa? Iman, kasih pengharapan, tetap setia, tetap sabar, tetap tekun, itu perjuangan. Apakah sudah dengar firman Tuhan dari komandan kita, jenderal kita Yesus Kristus, saudara juga katakan siap, betul? Saya lihat setelah saudara dengar firman sepanjang minggu ini, apakah saudara mau lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Berjuang terus sampai kapan? Ya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus. Apa? Berarti tidak menyerah menghadapi musuh, menghadapi perlawanan, menghadapi peperangan. Dikatakan tidak pada waktu berjuang tidak memusingkan apa nanti yang untuk kehidupanku, untuk kehidupan keluargaku, tidak. Tujuannya, pikirannya fokus berjuang untuk menang. Amin. Jadi sekali lagi saya tidak akan lebih banyak lagi, saudara, untuk menang saudara harus berjuang. Saudara bisa jabarkan lebih luas lagi, berjuang
untuk mendapatkan kemenangan. Jadi menang berjuang, bukan kalah. Kalau menang ada sorak-sorai. Ya, ada apa? Ada ada pahala. Ya, menang. Ya, ada sukacita, ada sorak-sorai. Yang kedua, diumpamakan seorang olahragawan. Olahragawan, saudara. Ya, Jawa Timur berbangga ya. Merebut apa? Sepak bola nomor 1 Piala Presiden. Sukacita. Cuma saya tidak lihat, biasanya kan diarak saudara, saking senengnya. Waktu Piala Dunia kan begitu, seneng olahragawan. Nah, sudah aku kasih olahragawan ini untuk sukses harus berlatih. Mau dilatih? Haleluya. Kapan latihan itu? Kalau nanti mau tanding ya. Setiap hari. Kalau mau tanding, saudara, waktu tanding tidak akan kuat, tidak akan mampu. Saudara, fisik kita harus berlatih. Saudara, apa saja yang harus kita latih? Ada ayat-ayat sampaikan saudara. Firman Tuhan katakan ibadah itu juga latihlah dalam ibadah. Jadi dilatih itu kebiasaan setiap hari, latihan terus. Kalau push up ya push up terus, kalau lari-lari terus, kalau jalan-jalan terus setiap hari. Ibadah juga latihan. Saudara, ya bisa karena terbiasa. Dibiasakan. Kalau biasa males ya males, rajin ya rajin. Tadi dikatakan saudara, tekun ini rajin terus menerus. Haleluya. Ada istilah kalau sekolah rajin, pangkal bodoh, pangkal pandai. Kalau bekerja rajin, pangkal kaya. Maaf saudara, saya kalau istilah kaya itu kurang pas. Dia bilang kaya. Kaya apa? Kaya apa? Brian. Tapi dalam istilah firman Tuhan itu makmur dan subur, saudara. Saya lebih pas itu. Sukses itu berarti makmur dan mau makmur mau subur, saudara. Latih terus. Berdoa juga dilatih. Latihan. Orang Kristen semua harus bisa berdoa. Ya, mungkin tidak bisa berdoa di gereja, di rumah pasti berdoa. Ngomong sama Bapa di surga. Seperti anak-anak pertamanya panggil papa, mama. Lama-lama dia panggil, saya minta air, minta susu, minta makan, minta duit dan seterusnya. Dilatih. Saudara memberi persembahan juga dilatih. Diajar. Ya kan? Kami mengajarkan, saudara mau lakukan silakan. Saya yang penting sudah mengajar, tanggungan saya sudah lepas. Ya, saudara, memberi persembahan juga dilatih. Makanya anak-anak sekolah minggu itu ada ekstrakurikuler. Saya kaget saudara, persembahan sekolah minggu kok banyak sekali ya. Pada waktu lihat dengar pengumuman. Hampir sama dengan persembahan umum. Iya, hampir sama. Enggak selisih banyak, saudara. Padahal sekolah minggu hanya berapa orang? 20 orang. Umum hampir 100. Anak-anak dilatih. Dia memberi. Haleluya. Kok mulai sepi ini latihan persembahan ini. Mengembalikan milik Tuhan juga dilatih. Bisa karena terbiasa, enggak mau dilatih ya tidak, saudara. Apalagi masih dilatih. Pelayanan ini loh, kemarin latihan. Hasilnya kan luar biasa, sudah menikmati kan latihan. Mereka ya seperti itu. Akhirnya apa? Sukses. Artinya subur dan makmur. Mau subur makmur, sukses.
Ini janji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, seorang petani. Nah, ini petani. Saya anak petani, saudara. Ya, petani, saudara. Banyak orang meremehkan, oh anak desa, anak petani. Terus dikatakan gini, kamu orang kota, kalau tidak ada orang desa, tidak makan nasi kamu. Ya, tidak makan beras. Itu hasil petani, luar biasa. Ya, beli tepuk tangan untuk petani. Mereka akan berhasil kalau kerja keras, saudara. Yang di kota tidak perlu nanam padi, tidak perlu bergumul, bergelut dengan lumpur. Mereka tinggal menikmati. Nah, saudara, di sini katakan seorang petani untuk berhasil harus bekerja keras. Demikian saudara, ingin berhasil, yang lainnya santai-santai ibadah, santai-santai berdoa, santai-santai bergereja. Tetapi saudara diminta saat hari ini untuk apa? Kerja keras. Tidak asal-asal ibadah, tidak asal memuji Tuhan, tidak asal melayani, tetapi lebih kerja keras berarti lebih dari yang lain. Kalau yang lain yaitu ibadah 1 minggu 2 kali, aku 3 kali. Itu kerja keras, saudara. Hasilnya beda kan? Yang 1 kali sama 2 kali beda tidak? Sawah ditanami 1 tahun 2 kali sama 1 kali, hasilnya sama tidak? Loh, kok enggak jawab? 1 tahun ditanami 1 kali sama 2 kali sama tidak? Hasilnya lebih banyak mana? 2 kali. Haleluya. Mau kerja keras? Sekarang bukan waktunya kita santai. Ada istilah apa? Alon-alon syukur kelakon. Geremet-geremet syukur. Ya disyukurno saudara kalau jadi itu. Syukurlah kamu. Karena kamu cuma istilahnya bahasa Jawa yang lebih kasar itu ngelelet. Ibadahnya ngelelet, pujiannya ngelelet. Tapi di sini dituntut untuk bekerja keras. Beda orang yang bekerja keras dan mereka yang bekerja biasa-biasa saja. Mau bekerja keras, melayani Tuhan, ibadah, bekerja buat Tuhan. Dikatakan dalam ayat tadi mendapatkan kemenangan, keberhasilan dan kesuksesan. Luar biasa. Nah, 3 hal ini saudara, ya saudara bisa berjuang, berlatih, ya saudara, dan bekerja keras. Di sini diperlukan, dibutuhkan namanya tekun. Kalau hari ini bekerja keras, 1 hari bekerja keras, 1 minggu tidak bekerja. Ada begitu? 1 hari berlatih, 10 hari tidak berlatih. Tekun itu terus menerus, continue. Haleluya. Haleluya. Dikatakan bila ada ketekunan, saudara tidak akan gagal. Amin. Orang bertekun tidak akan pernah gagal. Tidak berhasil hari ini, bercoba lagi. Tidak berhasil lagi, mencoba lagi. Akhirnya berhasil dan sukses, saudara. Tidak takut apapun yang terjadi, namanya ada ketekunan terus. Ya, mungkin pada waktu saudara tekun setia, ada angin dari kanan kiri samping. Angin apa? Suara-suara yang melemahkan saudara, mematahkan semangat saudara. Tapi kalau ada ketekunan, saya akan maju terus. Istilah apa? Biar anjing menggonggong, jalan terus. Saudara, lama-lama anjing itu menggonggong paling berapa kali, habis itu kan diem. Saudara yang menang, amin. Saudara yang berhasil, yang sukses, saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Dari sini dikatakan saudara, ya, tidak akan menyerah, tidak akan pernah gagal, bahkan tidak akan menyangkal Tuhan, akan tetap setia dalam panggilan Tuhan. Amin.
Akhirnya mereka akan menang, sukses dan berhasil. Tetap bertahan dalam iman sehingga kesudahannya akan hidup menikmati janji Tuhan itu. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, bertahan, setia dan sabar. Kita baca Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 11. Sudah ketemu semua? Haleluya. Haleluya. Masih ada? Siap? Atau selesai? Ya. Baru 25 menit kami sampaikan, tidak lama lagi, mungkin 10 menit lagi. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha dan penuh. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Pada pagi hari ini ya, kita ambil contoh dalam Alkitab, kisah nyata. Dan sudah berkali-kali, mungkin ratusan kali saudara mendengar tentang Ayub ini. Hidup Ayub menjadi teladan iman, teladan ketekunan, teladan kesabaran bagi saya dan saudara. Apa kisah Ayub? Dan siapa Ayub? Siapa Ayub, saudara? Orang yang saleh. Orang yang takut akan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara, begitu luar biasa, Tuhan sendiri yang menilai, bukan manusia. Tidak luput dari namanya penderitaan, ujian, tekanan, masalah dalam hidup. Apalagi saya dan saudara. Siapa yang lebih saleh, lebih benar, takut akan Tuhan di sini daripada Ayub? Ada yang lebih? Saudara, kalau saya bisa menyamai, oh sudah luar biasa itu. Tidak luput dari masalah hidup. Saudara, tidak luput dari masalah hidup. Apa masalah yang dihadapinya? Pertama apa? Ujian iman, ujian kesabaran yang diterima. Pertama apa? Ayub punya anak berapa? Ayo, David, Yotam, berapa? Lalu Pak Suradi ngerti loh, berarti baca firman. Anak-anak gimana? Sedoso niku pinten? 10. Yang lakinya berapa? Halo. Nah, di sini 7. Yang perempuan 3. Siapa nama anak perempuannya? Nah, saudara, ada namanya Karen, Yemima. Ya, di sini ada nama Yemima. Anaknya Ayub, saudara. Aku kasih, Ayub hidup dalam hidup kebenaran, dalam saleh, takut akan Tuhan, tidak luput daripada ujian. Tetapi dia mempunyai keteguhan hati, dia punya keteguhan iman. Saudara, ya, kita lihat ujian yang pertama yang diserang apa? Keluarga. Anak-anaknya 10, bukan satu-satu hari ini, besok satu-satu, tidak. 10, yaitu satu saat, satu waktu, ya, dalam satu kesempatan, satu hari mati bareng.
Semua mati. Gimana? Ada manusia di muka bumi punya anak 7 mati bareng. Mungkin ada kobongan, mungkin ada tenggelam di laut, mungkin ada peperangan, diserang, tapi jarang. Kapan lalu itu ada kecelakaan di laut itu masih ada yang hidup, tapi ada yang meninggal, tidak semua. Saudara bisa bayangkan punya anak mati semua. Yang kedua apa saudara yang diserang? Ekonomi. Ekonominya diserang. Haleluya. Gimana ekonomi saudara hari ini? Baik-baik semua? Oh, sebagian enggak, saudara. Semua baik? Percaya, saudara? Hartanya semua habis. Yang ketiga apa yang diserang? Tubuhnya sakit penyakit. Saudara, itu ini yang diserang, saudara. Ya. Yang diserang oleh, ya diserang. Dikatakan bahwa yang menyerang siapa? Iblis. Iblis juga menyerang. Musuh saudara utama itu iblis dan tubuh jasmani kita. Tapi seizin Tuhan, kalau seizin Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemampuan. Iblis itu kalau menyerang kita untuk menghancurkan habis-habisan. Tapi Ayub tidak, saudara. Bagaimana saudaraku kasih pada waktu Ayub menghadapi masalah ini? Dia punya pengakuan dalam Ayub pasal 19 ayat 25-26. Pada waktu anaknya habis mati, hartanya habis, tubuhnya sakit, dikatakan aku tahu penebusku hidup, amin. Bukan kata orang berarti dulu sebelum Ayub menghadapi ujian, tantangan ini, diuji sabarnya, ketekunan tadi, teladan iman, ketekunan kesabaran. Ayub hanya dengar kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Percaya kata orang. Tanpa diselidiki, tanpa dicari sumbernya, percaya. Tapi setelah dia dekat dengan Tuhan, dia mengalami ujian. Oh tahu, aku tahu penebusku hidup. Bukan mati, kita punya Tuhan yang penebus, pelepas, pembebas dari apa? Dari masalah. Padahal dia sedang ada dalam masalah, tapi aku tahu penebusku hidup. Tuhan memberikan ujian, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, amin. Kalau sudah bertahan, Tuhan nyatakan kuasa yang besar, mujizat yang besar. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Kalau engkau bertahan, Tuhan tidak akan memberikan melebihi kekuatan kita. Kalau kita bertahan, Tuhan nyatakan kuasa yang besar. Di mana ayatnya itu? Saya siapkan hadiah. Tak boleh buka HP. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak jadi. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ingat itu saudara. Ya. Ingat itu. Dia ini pengakuan ini, saudara, aku tahu penebus hidup, yaitu iman, keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin sejahat itu menguji anak-anaknya, memberikan pencobaan pada anaknya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuat imannya jadi kuat. Saudara, iman itu mengerjakan keselamatan dan mujizat. Ayat yang ke-26, meskipun tubuhku tinggal balung kulit,
tinggal kulit dan tulang, aku akan dapat memandang Tuhan. Amin saudara. Ini pengharapan. Ayub punya keyakinan, iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saudara menghadapi masalah, yakin Tuhan pasti menolong kamu. Angin itu badai itu pasti berlalu. Kalau ada mendung pasti ada hujan. Ada angin ribut paling bertahan berapa menit. Ya kan? Tetap bertahan saudara dan berharap kepada Tuhan. Sehingga dalam pasal 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu. Sekarang aku tahu, lebih yakin lagi. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang gagal rencana Tuhan. Amin. Kalau kita sedang diuji, kita sedang menghadapi masalah dalam hidup, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah studi, saudara kasih, ya, saudara harus yakin Tuhan pasti tolong. Berharap kepada Tuhan. Itu semua rencana Tuhan dalam hidup. Jadi Ayub mengalami anaknya semua mati, hartanya habis, orang kaya jadi orang termiskin, tubuhnya sakit, saudara, itu rencana Tuhan. Bisa saudara katakan rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan, programnya Tuhan luar biasa. Saudara kasih. Dan apa saudara selanjutnya? Ayub dipulihkan karena dia bertahan, dia bertekun, dia sabar, dia tak mempertahankan iman. Saudara, Ayub dipulihkan. Apa yang dipulihkan saudara? Pertama, sakitnya jadi sembuh. Percaya saudara, berharap sama Tuhan. Saya sekarang masih sakit, tapi saya percaya, saya berharap Tuhan pasti menolong saya. Kesembuhan, sembuh. Bukannya sakit jasmani toh, sakit kanker ini loh, kantong kering, ekonomi, keuangan, pekerjaan, sakit jasmani, sakit rohani. Amin. Pagi ini Tuhan akan sembuhkan saudara. Yang kedua apa? Keluarganya dipulihkan. Ada maksud rencana Tuhan, semua dihabiskan oleh Tuhan. Diselesaikan, dibayar, semua habis. Anaknya habis, hartanya habis, tubuhnya juga habis karena sakit penyakit. Tapi Tuhan pulihkan karena mereka bertahan. Jadi ini pemulihan dari Tuhan saudara. Yang kedua, keluarganya dipulihkan. Mau dipulihkan saudara, hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua dan anak, kakak dan adik, jemaat satu dengan yang lain. Berarti dipulihkan jadi baik, jadi indah. Anak yang 10 tadi dipulihkan, dikembalikan oleh Tuhan. Baca itu pasal yang terakhir Ayub saudara. Bahkan katanya anak-anak yang perempuan, bukan istrinya ya, anaknya yang perempuan tuh lebih cantik, lebih elok di antara semua yang di bangsa itu. Luar biasa. Itulah pemulihan dari Tuhan. Mau dipulihkan, tetap bertahan, setia, berjuang, rajin, kerja keras. Jadi itu dipulihkan oleh Tuhan. Selanjutnya yang terakhir apa? Ekonominya dipulihkan 2 kali haleluya. Enak tidak saudara? Tapi harga harus dibayar. Kalau sudah ingin mendapatkan pemulihan, dipulihkan, itu janji Tuhan. Makanya saudara kasih, di sini yang Allah minta supaya kita tetap tekun, setia, bergereja, beribadah, berjemaat, berdoa, baca Alkitab, melayani, walaupun tidak ada orang yang memuji, menghargai, menyanjung, tetap. Amin. Kita tidak cari pujian dari manusia. Pujian dari manusia berarti saudara merampas kemuliaan Tuhan. Saudara di bumi saja ini saudara menerima upah, di surga tidak menerima apa-apa. Saudara kasih sering saya menasihatkan, ya karena kami mengalami, saya sampaikan mengalami, siap tidak
dihargai orang, siap dilupakan orang, siap direndahkan oleh orang, tidak apa-apa. Karena saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, saudaraku kasih, ya, saudaraku kasih, kita tidak cari pujian manusia. Manusia tidak muji, tidak memperhatikan, makan merendahkan, tidak apa-apa. Sebab apa yang kita kerjakan, kata kita kerjakan memenuhi panggilan dan pilihan Tuhan. Selanjutnya saudaraku, tidak kita akan menyerah menghadapi masalah sebesar apapun. Tadi masalah apa? Masalah keluarga. Masalah apa? Masalah ekonomi. Masalah apa? Masalah usaha. Masalah apa? Masalah pekerjaan. Masalah apa? Masalah kesehatan. Aku loro gak paras-paras. Saudara ingat, itu dalam rencana Tuhan. Tuhan bisa, bisa. Pada waktu sudah mengalami itu, apa sudah tetap yakin kepada berharap sama Tuhan? Apakah saudara menggok cari alternatif? Cari hal yang lain? Berarti saudara tidak tekun, saudara. Ya, itu tidak menyerah dan menjadikan Kristus sebagai tetap berpegang, pegangan hidup kita yang utama. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyatakan kuasanya tadi, kemenangan, keberhasilan, ya, dan kesuksesan. Saudaraku kasih dalam Kristus, mari kita berdiri, baca ayat yang terakhir, Matius pasal yang ke-24. Kami undang semua bangkit berdiri, pemain musik, song leader, singer. Matius pasal 24 ayat 13. Kita baca dengan suara keras, dengan yakin dan percaya. Haleluya, sudah ketemu semua? Satu, dua, tiga. Siapa yang selamat? Selamat itu berbahagia, selamat diberkati, selamat menang, sukses dan berhasil. Amin. Kita baca sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, diberkati Tuhan, sukses, beruntung, berhasil. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali percaya tetap percaya Yesus. Ya, kita tidak akan menyaksikan akan kasih Tuhan, janji Tuhan pasti dikenapi hari ini bagi saudara yang datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Yakin, percaya, haleluya. Dalam lembah yang curam tak pernah ku ragukan janji-Mu. Angkat tangan saudara, kita telah dengar firman. Haleluya. Dengar perintah Tuhan. Katakan siap Tuhan. Haleluya. Kami mempertahankan iman, kasih dan pengharapan Yang mustahil bagiku, Yesus ku percaya. apapun yang terjadi. Pagi ini masalah saudara, apapun itu masalah saudara, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, percaya Tuhan
sudah berfirman, kalau kita tetap setia, tekun, sabar di dalam kita mengerjakan keselamatan. Haleluya. Kemenangan terjadi, kesuksesan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya. Bukanku kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi tidak akan memisahkan kita, buat kita jauh dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan, tetapi tetap setia, percaya, tekun dalam beribadah, mengerjakan keselamatan Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Angkat tangan saudara, percaya akan firman Tuhan dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, bagi yang sakit katakan, aku sembuh, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ekonomi saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara. Haleluya, haleluya. Yakin Tuhan sembuhkan kami, pulihkan kami. Kami percaya Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang gagal di dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kau berfirman. Glory, haleluya. Terima kasih kau pulihkan kami, sembuhkan kami. Kau selamatkan kami, kau berkati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagiku Yesus, ku percaya. Kau berfirman dengan iman dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sabar dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya. Kau berfirman, mau dengan kasih Kristus, Ibu Tri Kestina maju ke depan dan berdoa. Mbak Tina maju ke depan dan berdoa. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih karena kami pagi hari ini telah menerima berkat firman Allah yang begitu luar biasa Tuhan, yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, mengingatkan kami bahwa ketika kami mulai lemah dan kami berhenti untuk berjuang, bahkan Tuhan kerajaan kami semakin kendor,
Kami tidak lagi giat Tuhan dalam melayani Engkau, mengiring Engkau. Bahkan kami Tuhan berhenti berjuang. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan yang datang dalam hidup kami, mengingatkan kami untuk kami lebih lagi giat berjuang di dalam Engkau. Iman kami semakin tumbuh di dalam Engkau. Dan kami percaya ketika kami melakukannya dalam hidup kami melihat kesembuhan ada dalam hidup kami. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kami, ekonomi kami dipulihkan. Bahkan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami melihat nasihatnya pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami menyadari keterbatasan kelemahan kami. Kami tidak akan mampu tanpa Tuhan ada dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya memampukan kami untuk kami melakukannya itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita melimpah. Menjadi berkat selalu dalam hidup kami jemaat Tuhan. Di tempat ini untuk memberitakan Injil-Mu. Menjadikan kami semakin giat Tuhan. Semakin kami berjuang. Mempertahankan iman dan pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang kedua. Mari Tuhan Yesus memberkati kami. Kami memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Kami memberi Tuhan Yesus dengan sukacita. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Persembahan kedua dijalankan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin, haleluya. Bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku sekali lagi aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini, membawa kita semangat kembali dan kita mengingat perjuangan kita di dalam kita iring dan layani Tuhan. Amin. Puji Tuhan.